Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maharani, NIM 20200210019 dari kelas Agroteknologi A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang HAM, hak atau hak asasi manusia. Sejarah HAM jadi dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, HAM sudah menjadi bahasa sehari-hari sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian dibuat saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan tahun 1948. HAM ini menggantikan istilah hak-hak alamiah. Disebutkan bahwa HAM adalah suatu pengakuan atas martabat dan hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Pengertian HAM, jadi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi itu sudah dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia juga berlaku kapanpun dan dimanapun dan siapapun. Hak asasi tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan yang dimiliki setiap manusia. Dan negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga akan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Adapun macam-macam HAM. Macam-macam HAM itu ada 5. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Misalnya, seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama masing-masing sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ini berkaitan dengan kehidupan politik seseorang. Misalnya seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik atau ikut kegiatan pemerintah. Yang ketiga, itu ada hak asasi hukum. Jadi setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang keempat, itu hak asasi ekonomi. Setiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Yang kelima, yaitu hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang keenam, yaitu hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Penyebab-penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum akan mendorong timbul pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Asasi manusia yang pertama itu hakiki. Jadi hakiki itu artinya sudah dibawa sejak lahir. Setiap manusia itu udah dikasih hak istimewa oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir sampai meninggal. Yang kedua itu universal. Universal yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang apapun, tidak memandang jabatan, wilayah negara, wilayah, tingkat pendidikan, suku, bangsa, ras, dan lain-lain. Yang ketiga itu tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. HAM itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun karena masing-masing individu itu sudah mempunyai haknya sejak lahir dan sampai ia meninggal. Yang keempat itu tidak dapat dibagi. Jadi
setiap individu itu udah mempunyai haknya sendiri. Masing-masing individu telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia atau HAM menurut Piagam PBB atau UDHR adalah 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak untuk kemerdekaan hidup. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. Yang keenam, hak untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketujuh, hak untuk menganut aliran kepercayaan atau agama. Yang kedelapan, hak untuk memperoleh nama baik. Dan yang kesembilan adalah hak untuk memiliki sesuatu. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.